Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita untuk dapat hadir pada majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan angkatan yang pertama. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menjadikan dia faqih dalam agamanya. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Naam. Alhamdulillah, malam hari ini insya Allah kita masuk di pertemuan yang ke-120 dari Majelis Belajar Bahasa Arab Online Al-Insan angkatan yang pertama. Kami mendoakan kepada seluruh peserta agar dapat istiqomah di dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab online ini. Ya, kita berharap semoga nikmat berupa hadir di majelis ilmu ini terus Allah berikan kepada kita sehingga mudah bagi kita untuk memahami pelajaran. Karena kalau tidak hadir akan sulit bagi kita untuk dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Maka kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar para peserta yang mengikuti program majelis online bahasa Arab ini diberikan keistiqomahan di dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami ingatkan kepada seluruh peserta agar memperbaharui semangat dan niatnya di dalam menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang terus kita sampaikan di muqaddimah ini, bahwasanya niat tersebut
niat yang baik akan membimbing antum di dalam belajar ilmu agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal-amal itu bergantung kepada niatnya. Karena hal itulah hendaknya kita mengoreksi apakah diri kita ini sudah benar di dalam berniat, ya. Maka hendaknya kita terus ya koreksi diri kita di dalam belajar ilmu agama ini, ya, supaya Allah bimbing untuk bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan melahirkan amal soleh. Taib. Kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar murajaah pelajaran yang telah didapatkan. Alhamdulillah fitur rekaman bisa antum manfaatkan, dan murojaah ini merupakan ujung tombak pembelajaran antum. Dengan murojaah lah insya Allah ya pembelajaran bahasa Arab ini ya antum bisa dapat mengikutinya dengan baik dan bisa melekat di dalam ya pikiran antum, ya. Luangkanlah waktu setidaknya ya sekitar mungkin 15 menit sebelum dimulai pembelajaran antum murojaah, ya. Insya Allah hal itu akan sangat memudahkan antum di dalam belajar. Nah, Taib, kami juga mengingatkan pada seluruh peserta agar kembali memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati. Di antaranya adalah sikap tawadjuh di dalam belajar, antum on cam, siap dengan pakaian yang rapi, siap dengan buku catatan, modul, dan kitabnya. Dan jika ada hal-hal yang belum antum pahami, silahkan bertanya kepada Al-Ustadz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wara'ah. Tanpa memperpanjang mukaddimah di sini, karena Ustadz Ami Ahmad juga telah hadir di antara kita di majelis online ini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadzuna, Ustadz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wara'ah. Pada beliau, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, fal yatafaddal mashkuro. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan dulu mempelajari sorofnya ya. Kita sudah sampai di halaman 41. Bab 8 ya. Fa'ala. Nah. Atau sudah ini bab 8? Sudah apa belum ya? Belum, Ustaz. Belum, oke, baik. Tanpa melihat bukunya, Dio silakan ditasrif, istilahi dulu. Wazan fa'ala yufa'ilu. Monggo.
Tasrif dulu. Bentar. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun mufa'il la tufa'il mufa'alun isim alat eh, tidak ada. Tidak usah disebut, langsung saja. Bentar. Langsung saja. Mufa'alun, terus Fu'ila yufa'alu. baik, mabrur insyaallah. Nah. Nur Muhammad, silakan diulang lagi. Fa'ala yufa'ilu. Kita tasrif. Ustaz belum bisa Ustaz. Insyaallah. Nanti yang boleh mengikuti sorof lanjutan hanya yang sudah menghafal itu. Insyaallah. Syaratnya belajar sorof lanjutan itu harus sudah menghafal tasrif istilahi. 22 wazan itu. Karena sorof lanjutan itu lumayan berat. Oke, mempelajari i'lal. I'lal itu ibaratnya kita itu berperan sebagai dokter yang membedah penyakit-penyakit yang ada pada suatu lafaz, ya, berdasarkan tinjauan kaidah-kaidah sorfiah begitu. Nah, itu sangat dibutuhkan, ya, sangat diperlukan kita sudah menghafal itu. 22 tasrif istilahi itu ya. Nah. Jadi bagi rekan-rekan yang merasa belum khatam, ya, segera berusaha, ya. Segera berusaha untuk menyelesaikan. Ditarget saja, misalkan satu hari satu wazan, satu hari satu wazan. Insya Allah nanti tidak sampai sebulan sudah selesai. Minimal diselesaikan dulu yang thulathi mazid. Diselesaikan dulu yang thulathi mazid. Ada 12 wazan itu ya. Nah. Kalau yang thulathi mujarrad itu gampang. Yang penting kita sudah paham prinsip-prinsip tasrifan sebagaimana sudah kita pelajari. Ya. Jadi tidak usah dihafalkan, tidak apa-apa. Tapi kalau thulathi mazid dan seterusnya itu harus dihafalkan. Yang paling banyak kan thulathi mazid. Nanti rubai mujarrad cuma 1, rubai mazid cuma 3. Ya. Selesai insya Allah. Tinggal effortnya ini yang harus ditingkatkan lagi. Ya. Usahanya itu. Nah. Siapa di sini yang sudah selesai 22 wazan? Pak Budi, sabun Pak Budi. Sudah selesai Pak Budi. Sudah tapi belum mungkin Ustaz. Ya, tinggal memungkinkan ya. Tinggal memungkinkan. Coba Pak Budi, fa'ala tadi Pak Budi. Mohon. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Masya Allah, khair. Nah, nggak boleh kalah Nur Muhammad. Ya, mabruk.
khair insyaallah. Coba diterapkan ke fi'il karroma yukarrimu. Pak Bayu, karroma yukarrimu. Monggo. Karroma yukarimu kariman mukarimun mukaromun karim Loh, lah tuh karim masdarnya keliru, Pak. Kan taf'ilan. ah, Taknya itu tak karroma asli rumus, jadi yukarimu ada taknya. takariman Nah, takriman. karroma yukarimu takariman mukarimun mukaromun karim lah tuh karim mukaromun kurima yukaromu. Baik, Masya Allah khair. Jadi kan saya tidak mungkin ngecek satu persatu gitu ya, karena pesertanya cukup banyak. Nah, jadi masing-masing harus, mohon maaf istilahnya harus punya kesadaran sendiri untuk menghafalkannya. Tapi nanti ya akan saya cek secara random begitu ya untuk membuktikan kalau antum sudah hafal. Ya. Pokoknya kalau belum hafal 22 itu ya siap-siap. Nggak boleh ikut sorof lanjutan. Ya Nur, nggak boleh ikut sorof lanjutan Nur antum. Padahal pembelajar bahasa Arab tuh nggak boleh nggak paham iqlal ya. Tidak boleh tidak paham iqlal. Iqlal ini bisa dikatakan ilmu yang sangat langka. Gitu. Karena tidak semua lembaga-lembaga keilmuan dengan basic bahasa Arab itu mengajarkannya. Saya sudah mencoba mensurvei gitu ya, baik yang di Surabaya sini maupun di beberapa tempat yang lain itu. Tidak ada pelajaran khusus iqlal itu tidak ada. Kurikulum yang khusus iqlal itu tidak ada. Padahal itu sangat penting iqlal itu. Pembelajar bahasa Arab yang memang benar-benar eh, tujuannya itu belajar bahasa Arab gitu ya. Benar-benar ingin menguasai bahasa Arab, tidak boleh tidak memahami iqlal. Nah, simpel saja misalnya dari kata farro yafiru misalnya. Itu simpel sekali. Farro yafiru. Farro yafiru itu dari wazan atau bab fa'ala yaf'ilu. Nah, katanya fa'ala, tapi kok bunyinya farro lah. Terus gimana itu? Kan begitu, oke. Itu salah satu contoh saja. Kan farro kalau diterapkan kan nggak cocok dengan fa'ala. Fa'ala, lah ini farro. Loh, gitu ya. Yafirru kalau diterapkan ke yaf'ilu juga nggak cocok. Padahal farro yafiru ini dari bab fa'ala yaf'ilu. Nah, itu harus dipelajari iklalnya. Ke? Pembelajar bahasa Arab harus belajar. Bagaimana dari katanya berwazan fa'ala yaf'ilu, tapi kok bunyinya farro yafiru. Misalnya ada kata Roma. Roma, ro, mim, kemudian ada bengkongnya di belakang. Ada alifnya. Roma, yarmi. Itu juga dari wazan fa'ala yaf'ilu. Padahal Roma, mana fa'alanya? Fathah yang terakhir nggak ada.
Begitu pula dengan yarmi. Itu berwazan yaf'ilu. Tapi kok nggak berbunyi domah belakangnya. Hal-hal seperti itu harus dipelajari oleh pembelajar bahasa Arab. Itu ada i'lalnya gitu ya. Sehingga nanti kalau kita sudah belajar i'lal, ya kita itu nggak gampang kaget begitu ya. Nggak gampang gumun, heran ketika menemui lafaz-lafaz tertentu yang tidak seperti seharusnya. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah tahu rahasia-rahasia di balik itu. Misalnya kata doaun, artinya doa itu ya. Doaun, artinya doa. Padahal doaun itu dari kata da'a yada'u. Nggak ada hamzahnya. Da'a yada'u, artinya berdoa. Menyeru, berdakwah, memanggil, mengundang. Nah itu semuanya da'a yada'u. Terus menjadi doaun. Nah itu hamzahnya dari mana itu? Datang dari mana itu hamzahnya? Nah, begitu ya. Kalau kita nggak belajar ilal, nggak tahu selamanya. Gitu. Itu namanya ada kaidah iklalnya. Gitu ya. Ada iklalnya. Doaun itu aslinya doawun. Doawun, pakai wawu. Nah, kaidahnya itu huruf wawu berada di ujung kata, jatuh setelah alif zaidah, maka wawu itu dirubah menjadi hamzah. Nah, itu salah satu kaidah iklal. Kalau yang yarmi tadi misalnya, yarmi itu asluhunya yarmiyu. Kan wazannya yaf'ilu tadi. Jadi yarmi itu aslinya yarmiyu. Terus kenapa kok menjadi yarmi? Ada kaidah iklalnya. Huruf ya berharokat doma jatuh setelah kasro, maka doma itu terasa berat bagi ya, sehingga doma itu harus dibuang dan diganti sukun, jadilah yarmi. Nah, itu iklal namanya. Sangat penting bukan? Ya, penting sekali. Sehingga dari situ nanti kita akan mengetahui rahasia-rahasia di balik sebuah kata. Mabruk insyaallah. Nah, kita kembali ke sorofnya tadi ya. Nah, kita ambil sedikit saja karena waktunya sudah ini. Bab 8 yaitu dengan wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Ya, segera dihafalkan. Ya. Saya mohon segera dihafalkan. Nah, saya bacakan di situ. Mau diperhatikan. Wazan fi'il ini termasuk sulati mazid biharfin wahidin. Ya, jadi termasuk sulati mazid dengan tambahan satu huruf. Huruf mazidnya adalah ain. Fa'ala, huruf yang bertasdid itu rekan-rekan itu dianggap dua. Ya, itu dihitung dua kalau huruf bertasdid itu. Nah, salah satu ainnya itu adalah huruf tambahan. Masih diingat ya, bahwasanya standar huruf asli kalau sulasi, untuk sulasi itu adalah fa'ala. Nah, itu standar huruf aslinya. Di luar itu berarti semuanya huruf tambahan, apapun itu. Jadi kalau sulasi, ya itu nanti standarnya adalah fa'ala. 3 huruf saja. Berarti kalau ada huruf-huruf lain di luar fa'ala, itu adalah huruf tambahan, huruf mazid. Kalau yang rubai, maka standarnya adalah
fa'lala. Fa'lala, 4 huruf. Berarti kalau ada di luar dari 4 huruf fa'lala tersebut, itu adalah huruf tambahan. Baik, wazan ini memiliki makna satu sama dengan poin 1 dari wazan af'ala, yaitu muta'adi, gitu ya, muta'adi. Menjadikan fi'il yang ketika masih thulathi mujarrad itu lazim, maka ketika dirubah ke dalam wazan fa'ala, maka itu nanti juga menjadi muta'adi. Ya. Jadi af'ala dan fa'ala ini memang dalam banyak hal itu sama. Ya. Boleh dibilang kayak Upin Ipin begitu. Ya, kembar gitu ya. Nah, banyak kesamaan. Baik. Demikian pula yang kedua sama dengan poin 2 dari wazan af'ala. Yaitu apa? Menjadikan fi'il yang ketika thulathi mujarrad itu sudah muta'adi, maka kalau diterapkan dengan wazan fa'ala menjadi muta'adi ila maf'ulain. Ya, membutuhkan 2 maf'ul. Sama. Untuk poin 1 dan 2 sama. 6. Kemudian yang ketiga, untuk yang ketiga nanti ada pembahasannya di kitab DL3. Ya, ada di kitab DL3. Yaitu menyatakan makna at-takfir. Ya, takfir dari kata kathirun. Ya, yaitu artinya banyak atau sering kali. Atau bisa juga diartikan berulang-ulang. Itu at-takfir ya dengan wazan fa'ala. Yakni banyak atau sering melakukan perbuatan sesuai makna yang terkandung dalam fi'ilnya. Jadi kalau antum ingin mengungkapkan suatu perbuatan dengan makna banyak atau sering, tinggal diterapkan dengan wazan ini, fa'ala. Gitu. Contohnya misalnya, tawafa Abdullahi bil Ka'bati. Tawafa, kalau sekedar tawaf gitu saja, itu bahasa Arabnya tofa yatufu. Itu sekedar tawaf begitu saja. Tofa yatufu. Tapi kalau banyak tawaf, nah diterapkan dengan wazan ini fa'ala. Ya, artinya Abdullah banyak bertawaf di Ka'bah. Nah, begitu ya? Insyaallah. Contoh lain misalnya apa? Banyak memotong misalnya gitu ya. Memotong itu bahasa Arabnya koto'a. Sekedar memotong begitu saja, koto'a. Tapi kalau banyak memotong, koto'a. Koto'a yuqotti'u. Banyak mencuci, ghassala yughassilu. Banyak apa lagi? Banyak makan. Boleh. Akala yu'akilu. Nah, gitu. Ya, itu artinya banyak makan. Akala Nur Muhammad. Khair insyaallah. Baik. Gitu ya. Itu makna yang ketiga. Yang keempat sama dengan poin 4 wazan af'ala. Ya, yaitu menghilangkan sesuatu ya yang menjadi makna fi'ilnya. Ya, intinya menghilangkan sesuatu. Contohnya misalnya jalada itu dari kata jildun. Jalada itu dari kata jildun artinya kulit. Nah, kulit diterapkan dengan wazan fa'ala menjadi jalada. Berarti artinya apa? Menghilangkan kulit. Kalau bahasa kita menguliti. Nah, gitu. Kalau di situ kita mengatakan aku menguliti atau menghilangkan kulit onta. Jadi dari jalada kita beri domir tu. Jadinya jalatu. Ya, jalatu al-ba'iro.
Aku menguliti atau menghilangkan kulit onta. Misalnya menghilangkan daun, ya, menghilangkan daun-daunan dari halaman rumah. Daun itu bahasa Arabnya apa? Warokun, al-waroku, daun, ya kan? Nah, kita gunakan wazan fa'ala. Warroko, warroko yuwarriku. Warroktu, ya, warroktu min fina'il baiti. Saya menghilangkan daun-daunan dari halaman rumah. Gitu. Tadi pahami ya? Baik. Kemudian yang kelima itu juga ada di kitab DL3. Ya, gandengan sama yang poin 3 tadi. Yaitu bermakna al-mubalaghah. Al-mubalaghah itu artinya serius, bersungguh-sungguh atau benar-benar. Ya. Kalau bahasa Jawa itu nemen begitu. Nah, itu namanya mubalaghah. Al-mubalaghah artinya benar-benar atau sungguh-sungguh. Yakni kesungguhan atau keseriusan melakukan perbuatan sesuai makna fi'ilnya. Halaman setelahnya mau dibuka. Contohnya di situ kasartu al-qalama. Itu dari kata kasaro yukasiru. Artinya sungguh-sungguh mematahkan. Kalau sekedar kasaro yaksiru itu mematahkan gitu saja. Ya, sekedar ceklek begitu saja. Tapi kalau sudah kasaro yukasiru itu benar-benar berusaha. Ya, serius untuk mematahkan. Ya. Jadi kasaro yaksiru itu artinya mematahkan. Kalau diterapkan dengan wazan fa'ala yufa'ilu, artinya benar-benar atau sungguh-sungguh mematahkan. Kalau kasartu al-qalama, ya, kasartu al-qalama, berarti aku bersungguh-sungguh mematahkan pena itu. Baik, insyaallah. Bagaimana cara membedakan makna al-mubalaghah dengan makna at-takdir? Ya. Jadi sekedar tips saja, sebagaimana diterangkan di kitab DL juga ya. Kalau maf'ulun bih-nya itu berbentuk mufrad, ya, tunggal, maka nanti maknanya adalah al-mubalaghah. Ya, maknanya al-mubalaghah. Tapi kalau maf'ulun bih-nya itu berbentuk jamak, ya, jamak yaitu banyak, maka nanti itu maknanya at-takdir. Jadi misalnya gini, sama-sama kasaro. Kasartu al-qalama dengan kasartu al-aqlama. Nah, ini maknanya beda. Kalau kasartu al-qalama, nah itu kan maf'ulnya kan mufrad ya. Isim mufrad, jumlahnya 1. Maka nanti kasaronya itu bermakna al-mubalaghah. Tapi kalau kasartu al-aqlama, karena al-aqlam itu jamak, maka nanti kasaronya bermakna at-takdir, ya, banyak atau sering atau berulang-ulang. Begitu ya, insyaallah. Baik, mungkin cukup dulu untuk sorofnya ya. Insya Allah sisanya kita lanjutkan pertemuan berikutnya nanti. Ada yang perlu ditanyakan terkait ilmu sorofnya? Tidak harus yang ini ya, bisa apa saja. Tidak harus dengan materi yang terkait. Mungkin rekan-rekan menemukan apa, muskilah apa gitu, bisa disampaikan. Kalau saya tahu ilmunya saya jawab, kalau saya tidak tahu saya bilang tidak tahu. Oke, monggo, silakan. Apa Ustaz untuk wazan yang af'ala yuf'ilu? Iya, kenapa Firman? Poin yang kelima Ustaz, ini merubah isim menjadi fi'il Ustaz. Dari samrotun asmaro.
Berarti dari isim dirubah menjadi fi'il, Ustaz. Yang wazan af'ala. Af'ala. Contoh yang poin kelima, Ustaz. Menjadi pemilik sesuatu. Oh ya. Nah. Yaitu as-sayrurah ila makna sahibin. Ya. Jadi menjadi pemilik sesuatu. Yakni fa'il dari fi'il yang terkait memiliki sesuatu sebagaimana yang terkandung dalam makna fi'ilnya. Jadi fa'il dari fi'ilnya, ya fa'il dari fi'ilnya itu nanti memiliki sesuatu sebagaimana yang terkandung di dalam fi'ilnya. Terus yang nomor 5 tadi apa? Oh ya. Oh, Mas Firman menanyakan itu. Ya. Nah, Ustaz. Contohnya, Ustaz. Dari asmaro, dari kata samrotun. Oh Itu ya, nah itu. Ya. Athmarol bustanu. Kebun itu berbuah atau memiliki buah. Di situ yang menjadi fa'il yang mana, Firman? Athmarol bustanu di situ. albus Mana albus fa'ilnya? albus Al-bustan. Nah, al-bustan memiliki sesuatu yang terkandung di dalam fi'ilnya. Apa sesuatu yang terkandung di dalam fi'ilnya? Athmaro dari kata samrotun buah. Berarti memiliki buah. Begitu maksudnya, Firman ya? Nah, Ustaz. Maksudnya, Ustaz, Ya. ini asmaro ini dari isim, Ustaz. Diadopsi Oh menjadi iya, fi'il. iya dari isim ya. Nah, dari Oh, samrotun buah tidak ada diambil kata. tiga huruf intinya yaitu ta, mim, ro, terus dibuat wazan af'ala. Oh, nah, Ustaz. Caranya begitu. Baik. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, baik. Insyaallah. Alhamdulillah. Barakallah. J, ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup, G? Aman, Sekarang Ustaz. kita lanjut. Oh, Afwan, J, Ustaz. ada lagi. Monggo, Ustaz, silakan. ini beberapa kali kita menjumpai hadis misalnya Ustaz, yang misalnya apa kala mihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, itu kan maksudnya kalimat seperti itu kan perbuatan yang kalau dilakukan maka dia akan masuk surga. Nah, kenapa bentuknya itu fi'il madi ya Ustaz? Karena kenapa bukan fi'il mudhari gitu Ustaz? Yeah. Itu kan hadisnya man kana akhiru kalamihi, Pak Budi ya. Oh iya Man betul. kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal Dakhalal jannah. jannah. Nah, siapa napa yang ditanyakan Pak Budi apa Pak Budi? Kenapa pakai fi'il madi Ustaz? Kenapa bukan Oh, fi'il mudhari? ya, Kan itu dia karena akan maknanya masuk. J. Maknanya kalau Allah dan Rasulnya yang berbicara itu maknanya pasti Pak Budi. Nah, makanya menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu kan sudah terjadi. Maksudnya menunjukkan kepastian. Begitu Pak Budi ya? Oh, Menunjukkan kepastian. Nah, banyak jadi ayat-ayat bukan seperti melihat itu, dari sisi hadis-hadis. pelakunya ya Ustaz. Oh. J, betul. Oh. Kalau sudah Allah dan Rasulnya yang berbicara tentang sesuatu, ya, apalagi yang goib-goib begitu ya, maka itu pasti terjadi. Gitu. Ya. Nah, Baik, salah satu syukur Ustaz. dari tafsirnya ya, hadis-hadis yang menggunakan fi'il madhi, begitu pula ayat-ayat begitu ya, maka itu maknanya pasti terjadi. Misalnya dalam ayat Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Padahal beruntungnya masih nanti Pak Budi ya. Ya. Masih nanti di akhirat. Ya, gitu. Tapi Allah sudah menggunakan fi'il madhi, aflaha, wazan af'ala yuf'ilu. Maksudnya apa? Pasti terjadi, pasti beruntung. Gitu. Itu secara tafsirnya begitu. Baik. Syukran Ustaz. Mabruk insyaallah. Yeah. Ada lagi monggo. Aman, Sebenarnya boleh tadi ada ditanya, yang Ustaz. Oke, monggo. Boleh tanya, Oke, Ustaz. silakan. Nggih.
Ya, saya mau mengkonfirmasi terkait perbedaan antara yang at-taksir sama al-mubalaghah. Untuk yang at-taksir ini kan contohnya ini tawaf Abdullahi bil Ka'bati yang diartikan banyak bertawaf. Kalau misalnya kita mau cari yang bersungguh-sungguh itu gimana ya Ustaz? Maksudnya bersungguh-sungguh bertawaf itu kalimatnya jadi gimana? Ya nanti berarti melihat konteks kalimatnya. Siapa yang berbicara dalam rangka apa, siakul kalamnya, konteks kalimatnya, begitu ya. Nah, jadi lafadz-lafadz yang mengandung beberapa kemungkinan makna, ya, dan tidak ada ciri khusus secara lafziahnya, maka itu hanya bisa diketahui dari konteks kalimatnya. Begitu, Agus ya? Hanya bisa diketahui dari konteks kalimatnya. Si pembicara itu Ah, sedang dalam rangka apa makna yang hendak dia sampaikan, begitu ya? Nah, baik, insya Allah. Oke, siap Ustaz. Bisa jadi bermakna bersungguh-sungguh tawaf, bisa jadi banyak bertawaf. Nah, tergantung siapa yang berbicara, gitu. Oke, insya Allah. Adapun kalau Jazakumullah khairan Ustaz. ada petunjuk secara lafadznya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau maf'ulun bihnya itu berupa mufrad, berarti itu maknanya al-mubalaghah. Ya. Tapi kalau maf'ulun bihnya itu berupa jamak, maka nanti bermakna at-taktsir. Tetapi kalau tidak ada petunjuk-petunjuk secara lafziyah begitu, maka kembali kepada maksud dari si pembicaranya sendiri. Kita tidak bisa menilai secara zahirnya, ya. Kita hanya bisa mengetahui dari latar belakang ucapan itu keluar, apa maksudnya, begitu. Oke. Nah, begitu Agus. Nah, Oke, siap. Matur nuwun Ustaz. oke, Sami. Ada lagi? Ustaz, Ustaz. Tanya Ustadz, Ya. Oke, dia, Diana. begini Ustadz, Oh, ini. Anas Iya, Ustadz. ya, Anas. Oke, monggo. Tadi yang muncul Iya, ini. sekedar mau konfirmasi aja Ustadz. Soalnya kan awalnya itu yang ada di benak saya itu setiap fiil itu dia sudah punya wazan yang baku gitu Ustadz. Misalkan thulathi mujarot ya thulathi mujarot aja gitu. Berarti dari penjelasan Ustadz ini kita bisa mengubah wazannya menjadi thulathi mazid tergantung makna yang kita kehendaki gitu Ustadz ya. Berarti ya. Betul sekali. Ya, Hmm. betul. Ya saya pikir kan awalnya misalnya jalasa ya jalas saja gitu. Berarti Oh, kalau banyak duduk jalasa gitu Ustaz ya. boleh, betul sekali. Oh begitu ya ya. Ya Ustaz Iya, syukran. jadi satu wazan itu satu fi'il maksudnya bisa diterapkan ke dalam beberapa wazan yang berbeda dengan Hmm. makna yang berbeda. Karena prinsip dari wazan itu adalah satu wazan memiliki makna yang berbeda dengan wazan yang lain. Itu prinsip sorof. Itulah pentingnya kita mempelajari wazan-wazan. Kenapa? Karena setiap wazan memiliki makna yang berbeda. Inilah yang sudah kita pelajari. Nah, gitu. Ya, inilah yang sudah kita pelajari. Wazan af'ala maknanya apa? Fa'ala, fa'ala, kemudian ada istaf'ala, infa'ala dan lain sebagainya. Ya, itu nanti semuanya ada maknanya. Gitu. Gitu ya. Ada makna secara zat, ada makna yang merupakan hasil gubahan. Ya, makna secara zat itu adalah makna aslinya, ya, makna asli. Adapun makna gubahan itu adalah makna yang bisa diadaptasikan. Begitu ya? Makna yang bisa diadaptasikan. Nah, seperti wazan af'ala itu ada makna asli, ada juga makna yang merupakan hasil adaptasi, begitu. Nah, biasanya yang makna-makna hasil adaptasi itu adalah fiilnya itu merupakan fiil yang didatangkan dari wazan yang lain. Nah, begitu maksudnya. Ya. Nah, nanti akan kita pelajari. Nanti akan ada materinya itu, ya. Ditunggu saja insyaallah. Baik. Nanti istilahnya yang makna secara zatnya itu adalah aslul makna. Nanti sebutannya begitu.
di kitabnya nanti ya. Nanti ada saatnya kita belajar itu insya Allah. Itu istilahnya adalah aslul makna, yaitu asli maknanya begitu, bukan merupakan hasil adaptasi. Oke, ada lagi? Monggo. Iya Ustaz, Ustaz. Ya, monggo Diana. Untuk yang halaman 57 bab 9 ini tafsirannya ada 13. 57. Nggih. Bentar, baca dulu. Yang bab berapa, Diana? Bab 9 Ustaz. Bab 9. Oh ya, itu karena masdarnya ada 3. Masdar itu dianggap satu saja, yaitu masdar gitu patokannya. Karena mewazan fa'ala yufa'il itu masdarnya ada 3. Bukan berarti kemudian ada 3, ada itemnya ada berapa itu? Ya, masdar itu dianggap satu item begitu, Diana ya. Yaitu mufa'alatan, fi'alan, fi'alan. Ini menjadi satu item namanya masdar. Jadi nggak berpengaruh. Ya, tetap sama yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, ya, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, fi'il madhi majhul, fi'il mudhari' majhul. Nah, untuk wazan fa'ala yufa'ilu itu masdar yang pasti ada, itu adalah yang mufa'alatan. Itu pasti ada. Adapun yang fi'alan dan fi'alan itu terkadang ada, terkadang tidak. Ya, terkadang ada yang memiliki 2. Ya, misalnya kata jahada yujahidu. Itu punya 2, yaitu mufa'alatan dan fi'alan. Makanya kita mendengar kata jihad, nah itu dari ini. Jahada yujahidu, mujahadatan, pernah juga mendengar kata mujahadah, ya kan? Mujahadah, jihad dari kata ini. Ya, itu jahada yujahidu. Adapun yang fi'alan tidak ada pada kata jahada yujahidu. Nah, gitu. Gitu, Diana ya? Nah, insya Allah. Iya Ustaz. Oke. Ampun. Sekarang monggo kita lanjutkan, masih ada waktu. Kita kembali berjibaku dengan nahwu. Untuk yang hasil ujian kemarin, insya Allah sudah 90%. Nanti insya Allah segera dirilis ya. Yang dapat sertifikat hanya yang lulus saja. Yang belum lulus ya nggak dapat sertifikat. Yang nggak dapat sertifikat ya jangan ngaku belajar sama Ustadz Ami. Guyon ya, bercanda. Khair insyaallah. Bebas insyaallah khair. Materinya sampai di pelajaran 8 ya. Silakan dibuka di kitabnya. Nah, untuk latihan 1 sudah kita bahas. Masih seputar penerapan fa'il madhi. Yang latihan 2 belum ya? Belum dikerjakan ya? Ustaz. Atau sudah? Belum, Ustaz. Belum. Belum, baik. Ya. Sekarang kita kerjakan. Memang seperti itu ya, belajar bahasa Arab itu banyak sekali materinya ya. Jadi belajar itu mengalir saja. Ya, biarkan seperti air mengalir.
Tidak usah gursa-gursu, tidak usah, kalau orang Jawa nyebutnya itu ongso-ongso gitu ya. Ongso-ongso itu ambisius. Nah, gitu. Mengalir saja dijalani gitu ya, prosesnya, dinamikanya gitu. Karena kalau terlalu ongso-ongso maka akan cepat bosan, cepat drop semangatnya. Ya. Jadi santai tapi ya serius, serius tapi juga santai gitu ya. Nah, biar istilahnya itu tidak gampang timbul rasa jenuh. Ya, jadi dibuat santai tapi juga serius gitu ya. Kalau istilahnya itu enjoy aja begitu. Ya, jadi jalani saja. Nah, prinsip kami dulu juga begitu ketika belajar bahasa Arab ya. Kita pokoknya mengalir saja. Nah, entah sampai kapan ya, sampai kapan begitu ya. Jadi namanya belajar itu kan kata Imam Ahmad rahimahullah, minal makhbaro ilal makbaro. Dari alam rahim sampai alam kubur. Belajar itu ya. Jadi tidak perlu berpikir, waduh sampai kapan ini belajar bahasa Arab ini kok enggak selesai-selesai gitu. Ila ajalin musamma gitu ya. Jadi sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau secara kurikulum kami itu adalah ya mudah-mudahan bisa selesai sampai kitab Mutamimah. Itu kurikulum kami. Jadi kitab DL1, 2, 3, kemudian Tuhfa, dan setelah itu Mutamimah. Nah itu. Setelah itu kalau jenengan semua pengen kabur dari majelis boleh. Sebelum itu nggak boleh kabur dulu ya. Ya Nur, nggak boleh kabur dulu ya Nur ya. Nanti kelihatan Ya, Ustaz. wajah-wajah sudah. Khair sahabat. Istiqomah ya. Baik. Poin 2, saya bacakan perintahnya. Akmilil jumalal atiyata biwad'i fi'lin madin munasibin fi kullin minal amakinil khaliyati. Sempurnakan jumlah-jumlah berikut dengan meletakkan fi'il madhi yang munasib yang sesuai pada setiap dari tempat-tempat yang kosong. Nah, gitu. Jadi di situ tugas antum mengisinya dengan fi'il madhi. Ya. Kalau yang di poin 1 itu fi'il madhinya khusus dhahaba. Kalau sekarang bebas, yang penting cocok. Oke, yang penting cocok. Baik. Diperhatikan kebutuhan maknanya, kemudian kebutuhannya terhadap fa'il, mudzakkar muannasnya diperhatikan semuanya. Kita mulai dari Pak Bayu, monggo Pak Bayu. Asami'tal adzana ya Muhammadu. Betul. Asami'tal adzana ya Muhammadu, monggo diartikan. Apakah kamu mendengar azan ya Muhammad? Oke, baik, betul. Nomor 2 dengan Dio, silakan. Nahnu kharajna korotas salati al-yauma. Apa artinya? Kami Kami, pergi keluar bermain bola hari ini. loh, kok antara kalimat sama terjemahnya kok lebih banyak terjemahnya begitu gimana? Mana yang artinya bermain? Ada pergi, ada keluar, ada bermain. Oh iya. Gimana Dio?
Nah, Ustaz. Hanya Bermain satu fiil saja, tapi yang cocok begitu ya. Kami titik-titik bola basket hari ini. Nah, apa yang cocok kira-kira isinya? Dipikirkan bahasa Indonesianya dulu. bermain Ustaz. Apa kira? Bermain. Nah, begitu. Terus dipikirkan bahasa Arabnya apa? Bermain itu kemudian disesuaikan dengan domir-domir pelakunya. Bermain apa Dio bahasa Arabnya? Bermain La'iba. 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 Kemudian di situ nahnu. Berarti nanti fiilnya la'iba ya dilekatkan kepada domir yang menunjukkan makna kami. Apa? La'ibna Ustaz. Nah, begitu caranya. Ya, coba diulang lagi, monggo. Nahnu la'ibna kurotas salati al-yauma. Nah, baik, monggo diartikan. Kami bermain bola pada hari ini. Bola basket. Ya, Bola Qurratus basket. salah itu bola basket. Betul. Nahnu la'ibna qurratas salati al-yauma. Mabruk insyaallah. Pak Budi, monggo berikutnya nomor 3. Agosal tu komisoni wamana dili ya umi. Apakah Anda mencuci baju dan sapu tangan saya, ya Ibu? Gosal tu artinya apa Pak Budi? Gosal tu. Mencuci. Lagi mencuci. Tunya Oh iya, tu kosalti. Ya. Agosalti komisoni itu bukan wamana komisoni dili. Pak. Itu sama dari komisun apa? Kumsoni. Oh ya, Kumson. kumsoni. Ya, Kumson, betul. ya kumson. Kau bilang. Agosalti kumsoni wamana dili ya umi. Masya Allah, betul. G. Artinya, Apakah 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 Anda mencuci baju dan sapu tanganku, ya Umi, ya Ibu? G. Kalau nerjemahkan gini Pak, kalau jamak, G diartikan jamak. G. Kumson itu jamak. Apakah engkau Eh, mencuci baju kemeja-kemejaku dan sapu dan sapu tangan-sapu tangan, tanganku? ya, Wahai ibuku. baik, Harus sempurna baik, Ustaz. terjemahannya. Baik, Ustaz. Karena kita masih level pembelajar, ya. Masih level pembelajar. Ya, jadi kita belajar untuk menerjemahkan sesuai dengan lafaz-lafaz yang ada. Tidak boleh berimprovisasi. Ya, belum boleh Baik, Ustaz. berimprovisasi. Banyak sekali terjemahan-terjemahan yang beredar di media sosial misalnya gitu ya. Itu yang terlalu bebas begitu, terlalu berimprovisasi sehingga malah menghilangkan dzuk dan keindahan dari bahasa Arab gitu. Padahal bahasa Arab itu punya ciri khas, punya dzuk. Dzuk itu rasa, rasa berbahasa. Ya. Nah, jadi kita menerjemahkan itu harus sesuai dengan pakem-pakemnya, tapi juga nggak boleh kaku. Tetap harus luwes, fleksibel, tapi tetap harus ya sesuai dengan pakem-pakemnya. Nah, baik, kemudian berikutnya, Haris silakan, Haris. Kataba al-mudarrisu ad-darsa ala saburoti. Nah, artinya. Telah menulis guru itu pelajaran di atas papan tulis. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jangan terlalu kaku begitu Oh, terjemahannya. Jangan telah menulis guru itu gitu. Pak guru telah menulis pelajaran, nah gitu kan lebih enak, ya. Tapi tidak oh, keluar dari substansinya, begitu kan? Ya. Pak guru telah menulis pelajaran di atas papan tulis. Terkadang failnya itu diartikan dulu, tidak apa-apa. Jadi tidak harus failnya dulu. Ya, insya Allah. maksud- Mabruk.
Nomor 5 Anas, silakan Anas, monggo. Nomor 6 nanti EF, siap-siap EF ya. Nomor 6. Baik, monggo silakan Anas. Ana fatahtu babal fasli. Boleh Ustaz ya? Boleh, boleh. Wa Hamidun wa Hisyamun wa Bilalun. Ada lagi nih. Cuma 3 orang. Oh, Ya, apa ya bagusnya ya? sama Kalau menutup kan, apa Ustaz? Oh, sama boleh Ustaz sama fiilnya. membuka boleh. Ya. Oh iya. Berarti Banyak orang kan? Berarti apa? Oh ya. Fatahu Fatahu. an-nawafidha. Betul. Nah, moga dihatikan. Saya membuka pintu kelas dan Hamid dan Hisham dan Bilal membuka jendela-jendela. Betul, mabruk. Ana fatahtu babal fasli wa Hamidun wa Hisyamun wa Bilalun fatahu an-nawafidha. Saya membuka pintu kelas dan Hamid, Hisham, serta Bilal membuka jendela-jendela. Ya, baik, insyaallah. Silakan F. Nanti setelahnya Abdurrahman, kemudian Abdul Khair, siap-siap. Monggo silakan F. Fahim Afahimti Dicek dulu khitobnya, lawan bicaranya. Siapa yang diajak bicara di situ? Ya, Banati. Banat. Nah, banat itu mufrad apa jamak? Mufrad. Anak perempuan. Banat itu jamak ya. Jamak dari bintun. Anak-anak. Berarti berarti nanti domirnya kalian perempuan. Gitu. Melihat dulu dikit, nggak hafal belum. Afahim tunna afahim nal darsal jadidu afahim tunnal darsal jadidu jiddan ya banati. Jayidan, bukan jiddan itu. Jayidan. Jayidan. Afahim tunnal darsal jayidan Jadi dulu, jadi. Oh ya. Afahim tunnal darsal jadidu jadi jiddan. Yang itu jayid, bukan jidan. Kalau jidan nggak ada yaknya. Oh. Jayid itu artinya dengan baik. Jayid. Oh ya. Afahim tunnal darsal jadidu jayid ya banati. Jayidan dimansubkan. Jayidan. Ya. Antum terjemahkan dulu F. Terjemahkan dulu. Sebelum saya bantai antum. Apakah bandel antum ini ya. Antum ini bandel soalnya ya. Jadi perlu dibantai sesekali kayaknya. Baik, monggo silakan dihatikan dulu. Apakah kalian sudah paham pelajaran yang baru? Dengan baik? Dengan baik, ya anak-anak perempuanku. Nah, pertama, al-jadid itu sebagai apa kedudukannya? Mudhof. Mudhof. Lah kok gak majrur? Mudhof apa mudhof ilaih? Konsep idhofa itu menyatakan apa fungsinya? Konsep idhofa menyatakan kepemilikan. Nah, sekarang pelajaran yang baru apakah kepemilikan? Pelajaran yang kepemilikan. Apakah itu kepemilikan maknanya? Pelajaran yang baru itu loh, apakah kepemilikan?
Eh, pelajaran baru. Silakan dijawab iya atau tidak. Oh, iya, Ustaz. Ungkapan pelajaran yang baru, apakah itu maknanya kepemilikan? Oh, bukan. 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 Maknanya apa itu? Sifat. Sifat, pensifatan. Berarti konsep apa itu? Naat man'ut, Ustaz. Nah, jadi diterapkan ilmu-ilmunya ya, Fia. Ini kan Ya, Ustaz. pelajaran DL1 ini. Ya, Ustaz. Khair insyaallah. Nah, berarti kalau begitu al-jadid sebagai apa kedudukannya? Sebagai man'ut. Jadi sifatnya naat. Naat, betul. Nah, naat itu kan irobnya harus sama dengan man'utnya. Man'ut. Ya, man'utnya Ya, Ustaz. tadi apa? Yang mana man'utnya? Man'utnya darsa, Ustaz. Ad-darsa. Irobnya apa ad-darsa di situ? Mansub. Mansub, berarti al-jadidnya ikut Mansub. mansub. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya banati tadi antum bacanya. Apakah banat di situ nyambung dengan ya mutakalim? Tidak. Tidak. Nah, ini ya. Jadi kalau baca munada jangan selalu dibaca i. Ini sering kayak gini ya. Ya ikhwanu dibaca ya ikhwani, itu sering nanti kayak gitu. Dibaca i itu kalau nyambung dengan ya mutakalim. Itu kan nggak ada ya mutakalimnya. Ya, termasuk munada mufrad ya, mabni alama yarfa'u bihi. Mabni sesuai dengan marfu'nya. Jadi kira-kira bacanya gimana munadanya? Ya Ya bana bana tu. ya bana tu, tetap tu. Oke, sekarang monggo diulang lagi bacanya. Fahimtunnal darsal jadida jayidan ya banatu. Khair insyaallah. Afahimtun darsan itu syamsiah ya. Jadi diperhatikan juga syamsiah komarnya. Baik, sudah cukup insyaallah. Mabruk. Kita ambil dua lagi ya, karena waktunya sudah cukup malam. Kita ambil dua lagi. Abdurrahman silakan. Zamilati kharajada minal fasli ba'da darsa. Ba'da ba'dal darsi, Ustaz. Ba'da darsi ya, ada sebagai madrufnya. Baik, monggo dihatikan. Teman-teman perempuanku mereka keluar dari kelas setelah pelajaran. Ya. Kalau sudah menyebut orangnya tidak usah diberi kata ganti lagi, ya. Cukup teman-teman perempuanku keluar dari kelas setelah pelajaran. Baik, terakhir Abdul Khair silakan satu lagi. Qara'tumul Qur'ana ba'da salatil fajri ya abna'i. Nah, mabruk. Monggo dihatikan. Apakah kalian membaca Al-Quran setelah sholat subuh, wahai anak-anakku? Masya Allah, khair. Sesuai dapat antum. Insyaallah. Baik, cukup ya rekan-rekan ya. Mungkin sebelum ditutup ada satu dua hal yang mau disampaikan. Dadah ya. Insyaallah. Mungkin cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Insya Allah dilanjut pertemuan besoknya. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.